Berikutnya, permasalahan yang banyak dipertanyakan. Kepada siapa daging kurban dibagikan? Di komplek perumahan kami banyak orang-orang yang terhitung mampu dan kehidupannya mewah. Apakah mereka boleh diberikan hewan kurban, daging bagiannya maksudnya? Boleh. Jadi daging kurban boleh untuk orang muslim yang kaya ataupun yang masuk ke dalam kategori asnaf zakat. Yang kaya boleh menerima dan mengkonsumsinya dari pembagian panitia hewan kurban. Yang asnaf zakat terlebih, yaitu mereka orang-orang yang memang menjadi target utama pemberian zakat. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Surah Al-Hajj ayat 28. Kemudian juga dalam surah Al-Hajj ayat 36. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan guidance kepada kita, berikanlah makan dari hewan kurban tersebut bagi mereka yang fakir dan juga yang kaya, ya. Al-qani'a wal mu'tar. Lantas bagaimana kalau ada yang menjual bagian dari hewan kurban yang telah diberikan kepada dirinya, entah kulitnya, entah dagingnya, entah apapun yang sudah menjadi hak si penerima bagian. Fayajuzu, ya, ammal fuqara fayajuzu tamlikuhum minha wa yatasarrafuna fima malakuhu bil bai'i wal ghairihi, bil bai'i wa ghairihi. Adapun orang-orang yang memiliki kebutuhan, mereka andaikan contoh diberikan daging kurban dari beberapa RT, dari beberapa wilayah, sampai numpuk di rumah, punya 5 kantong kresek daging pembagian kurban. Sedangkan di rumah orang-orang fakir, ya, di sini kalimatnya fuqara, mereka tidak punya freezer, tidak punya freezer pendingin atau pengawet daging tersebut, sehingga 5 kantong kresek ini bisa menjadi busuk kalau dilamakan. Dan juga untuk mengolahnya perlu bahan-bahan olahan. Gak mungkin makan daging terus, kolesterol ngejengkang modar. Perlu yang lainnya, da moal daging hungkul, da lain orang barat, orang teh ada stik golep mah. Meren perlu kejo lain keju wae. Perlu, ya kan? Heeh. Nah, kemudian perlu bumbu, perlu minyak, perlu gas. Kalau sekarang itu kan masaknya mungkin juga pakai bahan bakar, gas. Harus dibeli pakai duit. Jang, dak emak teh lain cara. Emak teh lain serigala. Ngadaharan daging wae cenah gitu. Kunaon gitu mak? Atuh duitna wae cenah. Da emak teh butuh keur meuli gasna. Emak butuh keur meuli bumbu, meuli beasna. Ai dibere daging kabeh mak pae isukan jang. Kunaon mak kolesterol darah tinggi. Tuh. Bagi mereka ya sudah, mak jual saja nggak apa-apa, pangjualkeun atuh jang gitu, kata si emak. Sudah, bantu si emak, kasihan. Tapi itu pun atas permintaan orang tersebut. Jadi sebelumnya kita sudah serah terima dulu. Jangan sampai panitia yang menjual. Yo panitia ngacung sia. Panitia jangan, karena panitia adalah orang yang mendapatkan amanah, wajib menjaga amanah, dilaknat kalau kita sampai khianat.
Dan wajib bagi orang yang berkurban nitip ke panitia atau nitip ke orang lain, wajib mengeluarkan ongkos penyembelihan dan operasional membagikan daging kurbannya. Wajib. Rasul menyuruh kepada orang yang mau berkurban, berikan upahnya kepada orang yang mengelola kurbanmu, kepada para penyembelihnya dan orang yang mengolah serta mendistribusikan itu. Itu ajaran Rasulullah. Tidak boleh bagi orang yang berkurban menjual bagian dari kulit hewan kurbannya sendiri untuk dimanfaatkan bagi dirinya. Itu yang tidak boleh, ya. Jadi yang dilarang itu adalah kita menjual bagian dari hewan kurban kita sendiri. Tidak ada udhiyah bagi orang yang seperti itu, ya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, makanya kalau ngaji harus tuntas, ya. Di sini ada hi, domir ini rujuknya kemana? Ini ada rujuk ini, ya. Domir ini menunjukkan ada sesuatu yang terhalang, yang tertutupi. Hi ini apa ini? Man ba'a jilda udhiyati hi, nah, kan ada hi-nya. Kecuali nggak ada hi-nya berarti umum. Tapi ini ada hi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya gitu. Nyanya ini kepada mudhhi, kepada orang yang berkurban. Hi-nya ini kembalinya kepada mudhhi, ya. Tapi mustatir di sini tidak jelas, ya. Tidak jelas disebutkan bahwa yang dimaksud adalah mudhhi itu. Akan tetapi kan di sini manba'a, maksudnya adalah mudhhi di sini. Jadi siapa yang menjual kulit hewan kurbannya sendiri, maka dia tidak mendapatkan pahala kurban. Bagaimana dong panitia menjual kulit hewan kurban atas nama panitia untuk masjid? Enggak boleh. Saklek pokoknya nama. Cek saha boleh. Ngerak ngaji. Panitia jual kulit untuk dibagi-bagi di antara panitia. Ketika masih mengatasnamakan panitia, menjualnya kemudian menggagikan uangnya, itu pun tidak boleh. Karena ketika masih atas nama panitia, dia memikul beban amanah dari orang lain. Jadi belum hak miliknya. Kecuali di antara panitia juga akan dapat bagian biasanya, ya kan? Dapat bagian entah daging entah apa. Kemudian ya panitia siapa yang mau nih kulit, ambil, bagi seorang satu. Cek panitia teh emang lah orang naon gitu diberi kulit, emang dipakai naon dia nyen selempak kos zaman Flintstone bae aja gitu nah berpikirnya. Sudahlah dijual saja, karena sudah dibagikan, sudah menjadi miliknya sendiri, dia boleh menjualnya, tapi bukan atas nama panitia, tapi atas nama seorang muslim yang memiliki hak dari hasil pembagian kurban. Nah, pahamilah, kan ada judul lagu gitu kan. Oleh karenanya kami memberi solusi, ya. Ahbabur Rasul, saya memberikan solusi bagi teman-teman yang menjadi panitia kurban, yang daripada nanti merasa gimana-gimana, sudahlah, mendingan kulitnya dibagikan saja, diberikan sama dengan dagingnya. Kami Ahbabur Rasul menerima hibah atau pemberian kulit hewan kurban. Jadi silahkan kumpulkan di majelis Ahbabur Rasul, hubungi tim Ahbabur Rasul, Mas Imam, Mas Arwani, silahkan. Nah, itu ada tim penjemput, syukur-syukur di
diantarkan ke majelis seperti itu. Untuk apa? Biar di sini banyak santri, ada kuncen. Itu mah entah kuncen mau makanin kulit, terserah gimana gitu. Ya, andai pun nanti itu urusan kami. Andai pun kami menjualnya, kami gunakan untuk kemaslahatan dakwah dan yang lain sebagainya, itu bukan atas nama panitia, tapi sudah menjadi milik kami yang diberi hibah tersebut. Paham ya? Jadi kalau panitia yang sudah diberi dana operasional, dan memang wajib harus orang yang berkurban menitipkan pada panitia harus memberikan dana operasional. Contoh kalau sekarang tahun ini nih Masehi 2020 mungkin sekitar satu orang 100 atau 150 ribu ketika mau berkurban, ini hewan kurban saya tolong atas nama Anu bin Anu, ini dana operasionalnya. Kan panitia juga butuh makan, betul tidak? Panitia pada saat terik matahari emang rek papanasan, daging wege daging kurban bisa nyusut, panitia nyusut, aduh krempeng nyampe ke rumah, tahun hareup moal air udah jadi panitia kurban. Kemudian harus beli kantongnya, diupayakan kantongnya yang mudah didaur ulang oleh alam. Seperti apa? Ada sekarang kembali ke zaman dulu, ya, ada wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Nanti untuk panitia kurban makan apa dari uang operasional tadi. Jadi ada uang operasional, selayaknya seperti itu. Kalau ada orang mau kurban tapi nggak mau dia mengeluarkan operasionalnya, suruh urusin sendiri. Tuman tuh tunggu tuman yang begitu mah.